Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua, amin. Ya. Saya percaya minggu-minggu yang ada di dalam kita adalah minggu-minggu yang istimewa, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena saya tahu kita tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup ini. Tuhan berjanji bahwa Dia terus menyertai kita, amin Bapak Ibu. Ya. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus berkata, Dia tidak pernah bisa meninggalkan kita. Dia tetap setia menyertai kita, menemani kita dalam situasi apapun. Karena Dia terlalu mengasihi kita dan menyayangi kita. Yang percaya katakan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalanilah hidup ini sebagaimana firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Karena kalau kita tidak memahami atau tidak membangun kehidupan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka akan ada dasar yang lain yang diberikan oleh pihak-pihak lain untuk membangun kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata kehidupan yang kokoh yang kuat itu hanya dibangun di atas dasar firman Kristus. Amin. Bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Makanya saya ingin menekankan dan terus menghimbau jemaat Bapak Ibu Saudara, setiap hari bahkan semakin hari-hari ke depan, mari kita mau semakin membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Kristus. Semakin banyak mendengarkan firman Kristus Bapak Ibu Saudara. Ya. Memang betul Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah ditakdirkan untuk diselamatkan. Pasti selamat, yang percaya katakan amin. Ya. Bahkan Alkitab berkata, Alkitab menjamin dalam menjelang akhir zaman Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir. Ya. Mau muncul chip, barcode ya, atau apapun ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena Paulus menuliskan entah kita tidur atau berjaga-jaga, kita pasti diselamatkan. Amin. Nah inilah kabar baik. Kenapa? Karena keselamatan kita tidak bergantung kepada perbuatan kita. Katakan bersama-sama. Keselamatanku tidak bergantung atas perbuatanku. 2, 3. Nah, yang kedua berikutnya katakan keselamatanku hanya bergantung kepada kasih Tuhan Yesus. 2, 3. Keselamatanku hanya bergantung kepada kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan kasih Tuhan Yesus dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Kapan? Selama-lamanya. Amin. Termasuk kasihnya, cintanya, kebaikannya, kemurahannya. Tidak pernah berubah selama-lamanya. Bahkan ketika kita berubah atau sering kali kita berubah, Dia tidak pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jalanilah kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihnya tanpa ada beban, tuntutan, tuduhan apapun. Amin. Bahkan pelayanan di tempat ini pun tidak ada sama sekali tuduhan, tuntutan sekalipun. Semuanya berjalan dalam kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hanya pengantar. Bahwa dunia yang kita jalani ini Bapak Ibu Saudara ya, adalah sebuah dunia yang semakin mendekati akhir zaman. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan tayangan live streaming dari gerejanya Pastor Yanuar yang ada di Surabaya. Ya. Mereka kan ibadah sekarang juga di live streaming di YouTube sekalipun masih belum sempurna Bapak Ibu Saudara, masih terus memperbaiki. Nah, kemarin tema ibadah mereka adalah Israel jamnya Tuhan ya. Sekalipun ya kita nggak ngerti judulnya, tapi intinya Bapak Ibu Saudara bahwa si pengkhotbah ini memberitahukan kembali sama seperti yang kita dulu pernah undang oleh Pak Yakob, Pak Samuel Laswardi. Ya, Anda bisa tonton lagi tayangan videonya Pak Samuel Laswardi di YouTube gereja kita. Paling bawah. Dan viewersnya paling tinggi Bapak Ibu Saudara, paling banyak sekali itu. Bagaimana Pak Samuel menjelaskan kondisi zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara. Nah kemarin semakin diupdate lagi bahwa
tanda-tanda zaman yang ada di Alkitab itu sampai hari ini pun masih masih digenapi oleh Tuhan satu persatu. Ada data-datanya gitu loh Bapak Ibu Saudara, bahwa negara Rusia dan negara mana-mana mulai bersekutu dan di Alkitab ada. Ya, lalu negara yang ini yang semula baik-baik mulai berpisah, ya, bermusuhan, itu ada di Alkitab dan sekarang juga ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua tanda-tanda yang ada di dalam Alkitab ini harus digenapi. Ya, menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, ada salah satu tanda zaman yang sangat mengerikan yang belum digenapi dalam kitab Wahyu, di mana akan terjadi satu masa secupak gandum sedinar harganya. Secupak gandum sedinar harganya. Itu artinya segenggam beras itu harganya upah satu hari orang kerja. Nah, saya sudah tulis di warta jemaat kita. Bapak Ibu Saudara perhatikan warta jemaat kita ini. Ya, saya bersyukur ada masukan dari Pak Yakub dan di warta kita itu sekarang ada isinya pastor note. Itu berisi ulasan khotbah minggu lalu atau apa yang Tuhan taruh dalam hati rohaniawan gereja kita akan dituangkan di situ. Nah, Anda bisa baca itu Bapak Ibu Saudara ya. Ada dari Pak Yakub, saya, Pak Didi ya. Akan disampaikan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, akan ada satu masa dan ini semua akan mengarah ke sana di mana secupak gandum sedinar harganya dan ini belum digenapi. Segenggam beras, ya, segenggam tepung, harganya itu upah kerja orang satu hari. Sekarang Bapak Ibu Saudara, beras 1 kilo misalnya nanti naik 20.000, waduh sudah chaosnya kayak apa Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti akan ada masanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia tempat kita tinggal ini sudah menjadi dunia yang sangat amat menakutkan. Kita di bawah kan gak ngerti, tapi yang di atas-atas sana. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya hanya ingin memberitahukan indahnya kabar baik, indahnya Injil. Tuhan tahu bahwa dunia ini akan hancur, ya Bapak Ibu Saudara, karena sudah jatuh dalam dosa. Karena itu, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus memberikan kita kehidupan yang baru. Katakan bersama-sama, kehidupan yang baru. Ya. Kita dipindahkan Bapak Ibu Saudara. Kalau dunia ini saya taruh di sebelah kiri saya ini, ya, atau di sebelah kanan Bapak Ibu. Di area sini Bapak Ibu Saudara, kita hidup berdasarkan usaha kita, kerja keras kita, berdasarkan pikiran kita, apa yang kita usahakan. Nah, Tuhan tahu bahwa ada satu kali masa di mana tidak ada satupun usaha manusia yang bisa menyelamatkan mereka. Jangan melihat kehidupan hanya untuk 1 tahun ini, 2 tahun ini. Akan ada satu masa Bapak Ibu Saudara yang Alkitab beritahukan. Intinya tidak ada satu orang pun yang hari ini bisa berkata aku kuat. Nanti dia tetap bisa berkata aku kuat. Lewat COVID aja orang sudah mulai goyah. Ya, orang berkata dulu orang kaya ada kerusuhan di Indonesia langsung pesen tiket terbang ke Australia, Singapura, aman. COVID, mereka mau terbang kemana? Semua lockdown. Enggak ada yang menjamin. Itu baru COVID, belum yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, dunia ini sudah rusak. Supaya kita ini dipindahkan Bapak Ibu Saudara. Katakan dipindahkan. Kita dipindahkan ketika kita percaya kepada nama Yesus. Kita dipindahkan. Masuk ke sebuah kehidupan yang baru. Ya. Kehidupan oleh percaya. Katakan bersama-sama kehidupan oleh percaya. Di mana di sini Bapak Ibu Saudara, kerja keras usaha kita tidak akan pernah menambah sedikit pun yang baik dalam hidup kita. Di sini kehidupan kita hanya bergantung kepada iman percaya kita kepada kebaikan Tuhan. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus, mau secupak gandum sedinar harganya, 10 dinar harganya, Tuhan punya banyak dinar untuk memelihara kita. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir atau berharap dunia ini akan bertambah baik. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Dunia ini harus hancur dan musnah. Tetapi kabar baiknya ketika kita percaya Yesus,
kita mengenal kasih dan kebaikannya, kita dipindahkan. Amin. Ya, dipindahkan di dalam kehidupan yang baru, kehidupan oleh kasih karunia. Katakan bersama-sama, kehidupan oleh kasih karunia. Jadi kerja keras enggak berguna Bapak Ibu Saudara di sini. Enggak ada. Yang berguna adalah kita ini sibuk karena senang, kerja karena senang, kerja karena happy. Bukan kerja karena takut enggak punya uang, kerja karena takut enggak bisa makan. Di sini enggak berlaku itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya ketika kita benar-benar hidup menikmati kasih Tuhan, tanda-tanda ini menyertai kita orang-orang yang percaya. Apa? 1, awet muda. Amin. Ya kan? Kalau di sini sulit Bapak Ibu Saudara. Saya waktu ketemu teman lihat di Facebook ada yang add pertemanan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu itu adik-adik kelas saya. Saya lihat istri saya kadang ngomong, ya, kok wajahnya lebih tua ya dari Koko ya. Padahal lebih muda Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Nah itulah Bapak Ibu Saudara. Di sini mereka itu bekerja keras. Mereka berpikir keras. Bagaimana bisa memenangkan persaingan, bagaimana memenangkan pertandingan, sikut-sikutan, bagaimana menaikkan omset, dunia semakin mengerikan. Secara logika, krisis mulai terjadi, daya beli orang mulai menurun. Waduh, kita harus gimana? Banting-bantingan harga, ada yang berani banting lebih rendah lagi. Waduh Bapak Ibu Saudara. Stres, sakit bermunculan, penyakit baru bermunculan. Karena apa? Sumbernya karena mereka hidup berdasarkan ketakutan, kekhawatiran. Jadi kalau kita sekarang takut sakit, saya beritahukan Bapak Ibu Saudara, solusi utamanya bukan berolahraga, saya beritahukan. Ya. Solusi utamanya bukan jaga makan. Karena itu hanya akibat. Penyakit utamanya itu ketakutan, stres. Dan akhirnya apa? Mereka sudah capek, stres, cemas, imbasnya apa? Sakit. Lalu orang-orang lain melihat, waduh kok umur sekian sudah sakit-sakitan, umur sekian sudah stroke, umur sekian sudah gagal jantung. Lalu orang-orang mulai aktif, wah harus berolahraga, wah harus makan. Saya beritahukan itu semua baik, tapi bukan utama Bapak Ibu Saudara. Yang terutama adalah bagaimana kita Bapak Ibu Saudara yang sudah dipindahkan oleh Yesus jangan lagi mau nyemplung di situ. Amin. Ya. Makanya mulai hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bangun hidup kita untuk terus mendengar dan terus mendengar. Bapak Ibu Saudara, supaya semakin Anda mendengar firman, semakin Anda rest, semakin Anda percaya bahwa hidup Anda dipelihara oleh Tuhan. Makanya kenapa kita pakai tema rest in his finished work. Beristirahat dalam pekerjaannya yang sudah selesai. Karena kita tahu hari ini adalah hari-hari terakhir. Kita harus bisa menyadari. Kalau Paulus berkata gini loh. Jangan sampai kita ini ketinggalan tidak bisa masuk dalam tempat perhentian itu. Sekalipun kita sudah memiliki aksesnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa? Karena kita masih gini loh, 2 kaki. Satu ya kita kan harus kerja keras Pak. Gimana Pak nanti bayar utang gimana Pak? Aduh pusing saya Pak. Ya. Nah tapi kalau pas ini percaya ya di sini. Nah Bapak Ibu Saudara jangan seperti itu. Mau penyakit flu, batuk, cancer dan lain-lain kita tetap percaya Yesus. Mau punya utang, enggak punya utang, mau utang 1M, tetap percaya bahwa Yesus sanggup membayar lunas setiap hutang-hutangmu. Dengan cara yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini saya aja ya yang baru sekian tahun melayani pemberitaan Injil. Saya menyaksikan, yang enggak usah jauh-jauh. Mungkin satu kali kita akan panggil orang-orangnya ya. Semua yang jualan di warung kita di depan, semua Bapak Ibu Saudara, semua saya bilang. Yang bersama-sama yang saya tahu ya. Hari ini mereka itu saya sebut lulus dengan nilai A. Hari ini tidak ada satupun di antara mereka yang dulu saya lihat jualan dengan susah payah di depan gereja. Hari ini mereka semua diberkati Tuhan. Saya berani bilang karena ada orang-orangnya sebagian di sini.
bahkan termasuk yang belum percaya Yesus, tapi hatinya terbuka untuk Injil, hari ini hidupnya dirubah, diberkati Tuhan. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, sebagian besar Kristen dari gereja lain. Semuanya diubahkan oleh kabar baik, oleh Injil. Ada yang terima rumah gratis. Loh, dulu mau beli rumah, jangankan beli rumah, mau kontrak rumah aja nggak bisa. Hari ini saya dengar kesaksian, dapat rumah gratis. Kalau sudah Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu Saudara, semuanya di luar nalar pikiran kita. Amin. Ada yang sekarang menikah dengan orang yang sangat diberkati, hidupnya diberkati. Ada yang sudah, aduh Bapak Ibu Saudara, cerita gak ada habis-habisnya. Makanya saya bilang, jemaat, sudah gak usah lihat kenyataan hidupmu. Gak usah lihat kesalahan-kesalahan di masa lalu. Jangan menyalahkan siapapun. Karena itu akan membuat kita semakin tertekan, semakin stres. Hari ini terimalah hidupmu dengan penuh sukacita. Tidak ada yang salah, katakan Tuhan, tidak ada yang salah dalam hidupku. Amin. Sekalipun kenyataannya hidup kita hari ini adalah hasil dari kesalahan kita atau kesalahan orang lain. Tetapi yuk saya mau ajak kita berkata hari ini bersama-sama, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Tidak ada kesalahan sedikit pun dalam hidupku hari ini. Aku terima hidup ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Aku tahu Tuhan menyertai aku. Amin, jemaat Tuhan. Ya, karena ada Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang otoritas di dalam nama Yesus. Atau istilahnya kuasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang berkata tidak kenal maka tidak sayang, ya toh. Kenapa kita sayang Bapak Ibu Saudara? Karena kita kenal ya. Coba tanya kiri kananmu, katakan kenal enggak? Gitu. Ya, kenal enggak? Tanya lagi sama siapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya ini perlu diulang lagi. Kita mesti ngerti dulu Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus? Kenapa kita mesti percaya kepada Yesus? Bukan sembarangan nama itu muncul dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nama Yesus bukan sembarang nama. Nama Yesus adalah nama yang istimewa, yang tidak semua orang bisa memilikinya. Amin. Dan kalau hari ini kita bisa mengucapkan Yesus, itu sebuah privilege, itu sebuah anugerah. Amin. Karena tidak sembarang orang bisa menggunakan nama itu. Nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu sering menyebut nama lain. Kecuali suami kita atau istri kita, enggak apa-apa. Dan anak-anak kita ya. Ya. Jangan menyebut nama yang lain dalam pernikahan kita. Itu berbahaya. Ya. Sebutlah nama Yesus, itu paling aman Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat. Matius 1 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Dia akan menyelamatkan umatnya dari kesalahan mereka, dari kelalaian mereka, dari ketidakberdayaan mereka. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara, kita hidup masih di dalam daging. Kita bisa merasakan ketakutan, kekhawatiran. Terkadang ketika ketakutan, kekhawatiran itu mendominasi, menguasai kehidupan kita. Atau emosi kadang menguasai kehidupan kita. Kita suka salah mengambil keputusan. Sehingga keputusan-keputusan yang dikumpulkan ini membentuk kehidupan kita hari ini. Dan kita kadang menyesali, kenapa dulu saya kok melakukan itu. Kalau enggak kan saya enggak seperti ini. Kenapa saya kok seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara. Nah kabar baik bagi kita. Ketika Tuhan akan turun ke dunia ini menjadi Yesus. Menjadi manusia bagi kita. Tuhan berkata, namakan dia Yesus. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jelas Tuhan beritahukan alasannya. Karena
Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari kesalahan mereka, dari pelanggaran mereka. Yang percaya katakan amin. Hari ini jemaat Tuhan, tinggal tenang, tetap percaya, nikmati damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Stop untuk mencari kesalahan orang lain. Stop untuk menyalahkan diri sendiri. Amin. Amin jemaat Tuhan. Kok aminnya pelan-pelan? Ayo katakan lebih keras. Nah gitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekalipun Pak Yakub pernah bilang enggak amin enggak apa-apa. Saya tahu amin dalam hati. Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi sekali-sekali perlu dites. Benar-benar amin dalam hati atau wah Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngomong dosa terlalu luas, kadang kita enggak ngeh. Saya akan turunkan dosa sebagai kesalahan kita, kelalaian kita. Banyak orang di dunia yang ini Bapak Ibu Saudara, ketika hidupnya kacau balau, ketika hidupnya menjadi tidak baik, pertama kali yang dia lakukan adalah mencari ini karena kesalahan siapa. Kalau tidak ada yang bisa disalahkan, lantas paling mudah dia akan menyalahkan diri sendiri. Atau menyalahkan orang tuanya. Makanya anak-anak kita HKM di atas, mereka dididik, dibimbing dengan Injil Bapak Ibu Saudara. Supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang menikmati kasih karunia Tuhan. Mereka tidak menjadi anak yang suka menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tuanya. Mereka tahu bahwa Tuhan menyayangi mereka. Amin. Bapak Ibu ya, sekarang jalan hidupmu dengan sukacita. Karena Yesus telah diberikan untuk kita. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan. Kata menyelamatkan ditulis dengan soteria atau soso. Soso Bapak Ibu Saudara ya, itu sekarang dipakai menjadi salah satu merek kopi terkenal. Sayangnya tutup sudah. Kopi saya maksudnya. Karena memang ternyata pakai label rohani pun ya belum tentu laris Bapak Ibu Saudara. Udah enggak apa-apa. Tuhan bisa berkati dengan cara-cara yang lain. Amin. Pizza tutup, kopi tutup, ramesan tutup. Roti bakar tutup. Tapi saya tetap bersuka cita hari ini. Loh. Ya kan? Saya mau beritahukan, itu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti memelihara kita. Amin. Jemaat, kalau usaha kita, amit-amit ya, tiba-tiba kok berubah menjadi sepi. Kita coba yang lain sepi, kita coba yang lain sepi. Ingat ya, Tuhan lagi ngomong, wes leren, biar aku yang bekerja untukmu. Amin. Jangan malah ngoyo sampai stres, uring-uringan, jengkel-jengkelan, waduh wes. Ujung-ujungnya wes gak usah gereja-gerejonan gitu. Gak ada Yesus-Yesusan, podo kabeh gitu Bapak Ibu Saudara. Ya sudah, nek sudah gitu, Yesus cuma bilang, ya sudah terserah, jalani aja. Kalau kamu merasa bisa, kuat silakan. Kesusahan yang terjadi zaman sekarang tidak sebanding dengan kesusahan yang akan terjadi di kemudian hari. Tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Itu yang akan terjadi di zaman akhir. Bagaimana segenggam tepung 1 dinar harganya. Kita sedang menuju ke sana. Loh, kok stres Bapak Ibu Saudara? Harusnya gini, haleluya. Itu toh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika mereka stres secupak gandum sedinar harganya, di sini kita punya banyak gandum. Bukan dengan dinar, tapi dengan gratis. Supaya dunia bisa melihat siapakah kita sebenarnya di dalam Yesus. Amin. Itulah hari yang kita nanti-nantikan. Bukan hari yang kita takut-takuti. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau dengar kabar tentang akhir zaman, jangan lantas kita takut, malah kita berkata, wow, haleluya. Karena semakin dunia resesi, semakin kita anak-anak Tuhan resepsi. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa yang suka resepsi, tepuk tangannya lebih keras lagi. Amin. Haleluya. Dunia akan semakin resesi, tapi kita akan semakin resepsi. Amin. Mereka secupak gandum sedinar harganya stres. Gandum kita enggak ada harganya, priceless. Karena diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan yang menyayangi kita. Amin, jemaat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus telah diberikan bagi kita.
Yesus diberikan, dinamakan Yesus untuk menyelamatkannya. Selesai Bapak Ibu Saudara. Tugas Yesus cuma satu, menyelamatkan. Soso artinya utuh, sempurna, diberkati, dipulihkan, direstorasi. Saya tahu semua kita selalu ngomong amin, amin, amin. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kita disembuhkan, dibuat sempurna. Artinya apa sempurna itu Bapak Ibu Saudara? Keuangannya baik, rumah tangganya baik, anaknya diberkati Tuhan, relationship dengan banyak orang diberkati Tuhan, pelayanan diberkati Tuhan, jadi berkat. Amin. Dia menyelamatkan kita. Yesus soso. Coba beritahu kiri kananmu, Yesus soso kamu. Yesus menyelamatkan kamu. Soso, keselamatan yang sempurna. Tubuh, jiwa, roh. Semalam saya nonton live streaming salah satu gereja. Pendetanya bilang, zaman sekarang gereja cuma bisanya menyentuh jiwa. Kalau dulu gereja menyentuh roh. Ya, sekarang kerjanya cuma bisanya menyentuh jiwa. Musiknya nomor 1. Kursinya empuk semua. Gerejanya dibuat redup semua. Saya pikir, nah dia ini ada di gerejanya dia, pakai lampu ya biarpet. Gerejanya didekor habis ratusan juta. Lah kok dia malah ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya mau beritahukan, gereja mau menyentuh jiwa, mau menyentuh roh itu kan pekerjaan manusia. Tapi kalau Tuhan yang diberitakan di mimbar ini, Yesus bekerja pasti menyentuh roh. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini kan cuma sarana aja. Nah kita akan melihat Roma 10 ayat 1 sampai 15. Saya akan jelaskan buat kita. Kita akan baca 1 sampai 3 Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Amin jemaat. Saya percaya hati kita jemaat JKI Puri Marina adalah hati Yesus. Amin. Dan saya tahu isi hati kita, keinginan hati kita cuma satu. Supaya banyak orang semakin mendengarkan Injil. Amin. Sehingga dimanapun kita ada, kita suka memberitakan nama Yesus. Supaya orang diselamatkan. Entah mereka terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Bagian kita cuma apa? Ceritakan aja nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya lakukan di warung, di depan. Saya selalu duduk cerita Yesus, terus cerita Yesus. Apakah pertamanya langsung diterima? Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi terus saya cerita. Dan akhirnya Injil itu tidak pernah sia-sia. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap firman yang Anda dengar di tempat ini tidak pernah sia-sia. Siapapun yang memberitakan di tempat ini, setiap mereka menceritakan nama Yesus tidak akan pernah sia-sia. Benih itu sedang bertumbuh dalam hidupmu dan akan menjadi pohon yang dewasa, memberikan buah bagi kehidupan kita. Amin. Jadi kenapa kita diberkati Tuhan? Tujuannya cuma ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan salah dengan berkat yang Tuhan berikan. Ya, banyak orang gak ngerti untuk apa dia menjadi kaya. Kenapa mereka pengen menjadi kaya? Kenapa mereka pengen diberkati? Ini tujuannya Bapak Ibu Saudara. Paulus bekerja sedemikian rupa. Pelayanan sana sini, lari ke sana, lari ke sini. Kalau zaman sekarang mungkin terbang ke negara lain, terbang ke sana, ke sini. Tapi dia juga bisnis Bapak Ibu Saudara, membuat tenda-tenda. Kalau zaman sekarang ya properti Bapak Ibu Saudara. Dia cuma bilang apa? Supaya dari hasil usahaku ini, Injil bisa diberitakan. Aku bisa membiayai orang-orang yang memberitakan Injil kemanapun. Supaya semakin banyak orang diselamatkan. Dan saya berdoa, ini yang menjadi hati kita. Ketika kita memberi untuk Tuhan di gereja ini. Bukan supaya kita diberkati. Karena supaya Injil bisa diberitakan. Lebih luas lagi. Lebih baik lagi. Amin. Kalau ngomong peralatan multimedia Bapak Ibu Saudara. Kita ini masih jauh sekali dibandingkan dengan yang lain. Kamera kita ini kamera harga 2,5-3 juta. Bapak Ibu Saudara tahu gereja-gereja yang lain. 20 jutaan semua dari gereja yang paling sederhana. Kita masih pakai alat-alat yang biasa. Nah bagaimana gereja bisa memberitakan lebih baik? Ya dari jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Amin jemaat Tuhan. Ya. Supaya Injil bisa diberitakan.
Dan banyak orang diselamatkan. Ini aja sudah fokus kita. Kita dipanggil, diselamatkan, diberkati supaya semakin banyak orang diberkati. Amin. Yang kedua dikatakan sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus sedang berkata tentang Israel, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Israel sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Ini juga berlaku hari-hari ini. Kita lihat banyak sekali gereja. Waduh kalau dibilang pelayan-pelayannya luar biasa. Antusias, rajin-rajin, dedikasi tinggi. Tapi Paulus berkata, eman-eman kalau tidak disertai dengan pengertian yang benar. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Sebab oleh karena mereka tidak punya pengenalan yang benar tentang Allah, dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version dikatakan karena mereka menolak Injil. Karena mereka menolak Injil, lantas mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri menurut mereka. Dan mereka tidak taat, takluk kepada kebenaran Allah, yaitu Injil. Saya itu paling senang kalau momen Paskah dan Natal. Hati saya itu rasanya senang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya lihat hampir semua gereja judulnya, temanya pasti Yesus. Tapi kalau selesai Paskah, selesai Natal, hilang semua. Nah ini yang kita perlu doakan. Kita bukan ngomongin mereka, tapi kita mendoakan supaya Yesus kembali menjadi sentral, pusat pokok pemberitaan seluruh gereja-gereja. Amin jemaat. Kita terus mendoakan mereka. Nah, kalimat yang terakhir ini dalam terjemahan lain dikatakan bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah ini. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan akhirnya Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita ngomong akhir ini kan gak ada seorang pun yang tahu. Ya. Akhirnya tidak ada satupun yang bisa mereka tunjukkan kepada orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara. Orang yang berdiri dengan kekuatannya sendiri, orang yang berdiri dengan usahanya sendiri, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya tidak ada satupun yang bisa mereka tunjukkan. Atau tidak ada satupun yang orang lain bisa lihat dari hidup mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yaitu kembali, ada saat nanti di mana kekuatan manusia sudah tidak ada lagi gunanya. Uang tidak ada lagi artinya, kecuali satu. Kamu mau menyembah orang ini atau tidak? Sudah enggak pakai uang ukurannya. Kamu mau menyembah orang ini atau enggak? Sudah Bapak Ibu Saudara. Kamu sembah dia, kamu hidup. Kamu enggak nyembah dia, mati. Sudah enggak pakai uang. Jadi kalau kita dalam dunia ini fokus cari uang sebanyak mungkin, nanti ada saatnya uang sebanyak apapun enggak akan ada gunanya. Cuman pertanyaan satu. Kamu mau nyembah, kamu mau ikut setia taat sama orang ini atau enggak? Sudah titik Bapak Ibu Saudara. Nah kabar baiknya sebelum masa ini tiba, kita sudah diangkat oleh Tuhan di atas awan-awan yang permai. Yang percaya katakan amin. Yes. Sementara mereka lagi ditanya, kamu mau nyembah ini enggak? Enggak, siksa. Enggak kasih akses untuk beli beras. Enggak dikasih akses untuk makan. Enggak kasih akses untuk listrik. Kita tidak akan mengalami itu semua. Sebelum itu tiba, kita diangkat. Yesus datang bagi kita. Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan ada saatnya nanti. Tidak ada satupun yang bisa tampak atau dilihat oleh orang lain. Tapi orang-orang yang di dalam kasih Tuhan. Mereka, orang akan melihat ada banyak hal yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup mereka yang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Ayat 4-7. Sebab Kristus, nah Bapak Ibu Saudara ya, ini bicara tentang keselamatan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Nah bagaimana, apa yang diceritakan tentang keselamatan itu. Nah Roma 10 ini menjelaskan bagus sekali. Sebab Kristus adalah kegenapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, katakan kegenapan, hukum Taurat. Jadi hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena Kristus sudah menggenapinya dan sudah menang. Sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin.
Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara ya. Hidup kita itu cuma dua. Hidup di bawah kebenaran hukum Taurat ya, atau hidup di bawah kebenaran kasih karunia. Nah ini kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pilihannya cuma dua. Mau hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah Kristus atau kebenaran karena iman Bapak Ibu Saudara. Yang hidup oleh karena percaya. Kalau di sini hidup karena melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda mau pilih di sini ya. Umurnya 30, wajahnya 50 tahun. Ya ini saya jadi sales kosmetik. Atau Anda mau hidup di bawah kebenaran iman. Umurnya 30 tahun atau umurnya 50 tahun tapi wajahnya 30 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara ya. Dan gratis, tidak perlu kosmetik apapun. Ya, nah ayat yang ke-6 dikatakan tetapi ya, kebenaran karena hukum Taurat orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah ayat 6 dikatakan tetapi kebenaran karena iman ya. Jadi dua hal dibandingkan. Kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Nah kebenaran karena iman adalah firman itu dekat kepadamu, ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kebenaran karena iman adalah kita mendapat karena kita percaya dan berkata-kata. Yang percaya katakan, amin. Kalau Anda percaya Anda sehat, Anda ngomong Bapak Ibu Saudara, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan terjadilah Anda terima itu, amin. Itu kebenaran karena iman. Itulah area hidup kita setelah kita percaya Yesus. Kita dipindahkan. Kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Kehidupan karena percaya. Kebenaran kita karena iman. Bukan lagi kebenaran karena hukum Taurat. Anda melakukannya maka Anda akan hidup. Di sini Bapak Ibu Saudara banyak orang stres. Banyak orang sakit-sakitan. Banyak orang depresi. Dan ini gambaran kutuk. Tapi syukur kepada Tuhan. Sejak kita percaya Yesus, Anda diangkat oleh tangan kasih karunia Tuhan. Saya enggak ngerti kapan Tuhan angkat Anda. Apakah dalam keadaan Anda delosor, terpuruk? Apakah Anda lagi masih bisa berdiri? Atau apa? Tapi yang jelas saya yakin kita semua hari ini sudah diangkat oleh Tuhan. Dipindahkan ke dalam kehidupan yang baru. Yaitu kehidupan berdasarkan iman. Apa itu kehidupan berdasarkan iman? Anda percaya dalam hati, Anda berkata-kata dengan mulutmu, Anda menerimanya. Amin. Cukup, selesai. Makanya di sini Anda akan melihat setiap orang itu wajahnya pasti terlihat lebih muda daripada usianya. Kekuatannya jauh lebih hebat ketimbang usianya. Amin. Coba pegang-pegang pipinya ya, semuanya awet muda. Amin ya, katakan. Semua awet muda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menjumpai teman-teman Anda yang terlihat wajahnya lebih tua dibanding umurnya, jangan lantas kaget. Berarti orang ini perlu Injil. Orang ini butuh kabar baik. Amin. Ceritakan Yesus. Kalau ada orang tanya, kamu kok awet muda? Gimana rahasianya? Katakan. Mau tak ceritain atau enggak? Kalau mau aku cerita. Mau jujur atau enggak? Kalau mau jujur tak ceritain. Wah, anak aku percaya Yesus. Dan untuk percaya Yesus tidak harus menjadi orang Kristen. Puji Tuhan kalau kamu mau jadi orang Kristen. Kalau enggak pun, Yesus ada untuk semua orang. Amin. Untuk semua agama. Tidak peduli orang dari kalangan apapun. Tidak peduli orang dari latar belakang agama apapun. Ketika dia percaya Yesus, saat itu juga dia dipindahkan. Dari kehidupan yang ngeri seperti itu, masuk kepada kehidupan yang begitu indah. Di mana Anda percaya dalam hati, Anda berkata-kata, itulah firman iman yang berkuasa untuk memberkati dan menyelamatkan kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya beritahu lagi, keselamatan ini bukan soal memindahkan orang dari neraka ke surga. Keselamatan juga berarti utang-unang Anda dilunaskan. Anda yang tidak punya rumah diberikan rumah. Anda yang tidak bisa makan diberikan makan, bahkan berkelimpahan. Anda yang sulit menghasilkan uang, Anda menjadi orang yang sangat diberkati dengan begitu gampangnya. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu berbicara keselamatan yang utuh, sempurna. Anda yang dulu bergumul untuk suamimu, tiba-tiba suami Anda bisa berubah menjadi pria yang sangat terbaik dalam hidupmu. Nah, itu semua karena apa Bapak Ibu Saudara? Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Selesai. Enggak ada ceritanya kita suruh melakukan A, B. Ampunilah orang-orang yang menyakiti kamu. Ya, setialah melayani, setialah memberi, setialah ini Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan perbuatan yang jahat apapun. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Di ayat ini jelas. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka kamu diselamatkan. Titik. Amin. Maka kamu disembuhkan, titik. Maka hutang-hutangmu dilunaskan. Mau atau mau Bapak Ibu Saudara? Mau. Saya dengar cerita dari anak yang terima rumah gratis ini. Ketika dia ditawari, kami yang akan bayar DP-nya. Selesai, DP aja mereka sudah syok, gak bisa ngomong. Dilanjut lagi, kami yang akan bayar cicilannya. Iya Bapak Ibu Saudara, enak ya ketemu orang kayak gitu? Saya beritahukan, Yesus lebih dahsyat dari orang-orang yang baik di sekitar kita. Amin. Banyak termasuk kami, semua. Ada orang yang tidurnya cuma ukuran 2 kali 2 meter dibagi 2 orang. Sekarang menempati rumah di Candi Golf yang begitu bagusnya. Dulu jualan kopi di sini, sekarang punya kedai kopi dengan peralatan yang sangat mahal. Dan itu semua karena Yesus yang mengerjakannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, cukup percaya saja. Sekarang beritahu kiri kananmu, katakan sudah percaya saja ya. Percaya dan ngomong Bapak Ibu Saudara, enak enggak? Makanya orang bilang, kowe iki ya, kadang kalau kita ketemu Pak Indro kan selalu dinasehatin ya dengan firman, pengalamannya ya. Mungkin dalam hati ada orang yang berpikir gini, kowe enak Pak ngomong, uripmu kan wis enak itu. Lah kene sing nglakoni. Makanya Tuhan bilang, makanya yang nglakoni Yesus saja ya toh. Tugas kita suruh ngomong aja. Loh Bapak Ibu Saudara, enak enggak? Enak. Nah, inilah kehidupan di sini. Kita enggak perlu menjalani karena sudah dijalani oleh Yesus dan sudah selesai. Amin. Bagian kita di sini cuma apa? Ngomong, percaya dan ngomong. Nah, ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kapan kita diselamatkan? Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, mari mulut kita ini pakai untuk mengaku. Apa mengaku? Mengaku janji-janji Tuhan. Kebenaran Tuhan atas hidup kita. Kebenaran di dalam nama Yesus. Amin. Ketika Anda takut dan khawatir, jangan mateng aku, piye iki. Tapi Anda pakai apa? Hosana, amin, aku percaya. Aku diberkati Tuhan, amin. Itu Bapak Ibu Saudara, amin. Ya. Ngomong, pakai Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Makanya ini yang saya pakai jemaat, ngomong. Jangan mengeluh tentang keadaanmu, tapi ngomong apa yang Anda ingin terjadi dalam hidupmu. Itulah yang diperkatakan. Jangan, waduh Pak piye carane kerja sekarang tambah sulit, bayar utang piye carane nanti. Bapak Ibu Saudara jangan. Tapi ngomong, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Yesus datang untuk memberikan aku hidup
dan hidup dalam segala kelimpahan. Aku yakin tahun ini hutang-hutangku lunas. Nggak ada yang amin, berarti hutang-hutangnya semua lunas ini. Nggak ada yang hutang ini, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat jemaat di tempat ini. Haleluya, nggak ada satupun yang punya hutang. Amin. Loh kan yang khotbah juga harus dengan iman. Oh, itu ya. Nah, ayat 11. Karena kitab suci berkata, nah ini kitab suci yang ngomong loh, bukan Pak Yakob, bukan Pak Vincent, bukan Pak Didi. Karena kitab suci berkata, mari kita baca sama-sama kalimat kuning nih, 2, 3. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan, amin. Amin. Ayo kita baca sekali lagi, barang siapa diganti dengan nama kita. 2, 3. Vincent yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Amin. Tidak akan dipermalukan. Jelas loh Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini atau di masa yang lalu Anda pernah dipermalukan oleh karena kesalahan Anda atau bahkan karena kesalahan orang lain. Janji Tuhan bagi kita, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, yakinlah terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya sudah ceritakan, Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Amin. Enggak usah jauh-jauh, teras gereja kita itu loh, jadi tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Semua pedagang dipulihkan, diberkati hidupnya. Satu demi satu. Dan pasti sekarang semuanya diberkati. Mulai dari Putra, kan semua kenal Putra yang jual soto. Bahkan saya senang semua jemaat mendukung, membantu Mas Putra ini. Sekarang Anda lihat hidupnya. Semua orang mulai dari orang yang non Nasrani sampai orang Kristen. Ngomong apa? Urepe bejo tenan. Luar biasa tenan. Karena Yesus. Sekalipun sekarang dia tidak di tempat ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tugas kita memberitakan Injil, bukan memenuhi gereja. Amin. Bagaimana penuh kalau jemaatnya enggak percaya Yesus? Percuma Bapak Ibu Saudara. Putra itu salah satu. Yang lain yang kita enggak kenal, banyak. Pedagang di warung kita. Jadi saya kalau guyon sama orang-orang, ada satu pendeta yang sering juga main di sini, terus sekarang ngajak teman pendetanya juga. Nah, terus ngomong, wah, gerejone Pak Vincent ini toh breakthrough kabeh finansialnya. Terus saya mikir gini, ini ngece atau enggak ya? Kok enggak jelas nih kalimatnya? Tak tambahi sekalian. Lah iya, baru di teras pelatarannya aja sudah ngalami mujizat seperti itu. Apalagi masuk sampai ke dalam, pasti lebih dahsyat lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya kan saya sering bilang, ayo jemaat, mampir, main di gereja, ngobrol di teras mujizat kita ini. Saya percaya ya, terasnya aja mendatangkan mujizat, apalagi dalamnya. Dan saya yakin semua jemaat di tempat ini pasti dipulihkan. Amin. Tidak akan dipermalukan sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Dan yang berikutnya yang keren adalah Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepada Yesus. Amin. Kalau Anda punya masalah, ini enggak usah ngomong rohani dulu. Anda lebih suka cari orang kaya atau orang miskin? Ya cari orang yang punya duit toh Pak, yang bisa tak utangin, ya kan gitu. Biasanya kebanyakan orang. Mana ada orang butuh pinjaman, ya datangnya ke orang yang kategori gak punya uang sama sekali, kan konyol itu. Mesti yang dia pikir yang kaya siapa ya, di list, nanti diketok pintunya di WA ya toh. Jadi kalau ada WA dari orang yang lama sekali tidak pernah berhubungan dengan kita, ya kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Nah Bapak Ibu Saudara, nah sebab Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru. Karena itu cepat berserulah kepada Yesus karena dia adalah kaya
untuk setiap orang yang berseru kepadanya. Dia tidak akan menahan kebaikannya kepada kita. Amin. Dia adalah Allah yang murah hati. Dia adalah Allah pemurah. Dia suka memberi dan terus suka memberi bagi kita. Karena itu ketika Anda butuh sesuatu, datanglah, mintalah kepada Dia. Kalau Anda sulit untuk datang kepada Dia dan minta kepada Dia, datanglah kepada rohaniawan di tempat ini. Anda akan digandeng, dipimpin kepada jalan untuk kepada Tuhan. Bukan kita yang ngasih Anda Bapak Ibu Saudara ya. Maksudnya Anda akan diajak doa bareng yuk. Itu yang sering saya lakukan. Ya. Kalau ada jemaat, yuk masuk ke gereja, yuk doa bareng. Doa bareng. Dan saya tahu doa orang benar besar kuasanya. Amin. Doa orang benar itu siapa Pak? Kan Pak Yakob, Pak Vincent, Pak Didik. Bukan. Doa orang benar ya doa Anda semua, doa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda mendoakan, doa kita ini besar kuasanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, siapa nama Tuhan kita? Yesus akan diselamatkan. Amin. Akan disembuhkan, akan dipulihkan. Yang kaya yang miskin menjadi kaya. Yang kelaparan akan menjadi kenyang. Yang sakit-sakitan akan menjadi sehat. Yang pernikahannya berantakan hari ini juga pernikahannya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Hari ini juga saya percaya terjadi. Bapak Ibu Saudara, warung kita ini paling jalan 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun ini Tuhan bekerja dahsyat menolong para pedagang-pedagang. Dan mereka dipulihkan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka bisa percaya, berseru kalau tidak percaya? Ini kan jelas Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka tidak percaya, makanya bagian gereja adalah membuat jemaat semakin percaya kepada Yesus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Makanya Yesus bukan dikhotbahkan hanya pada hari Paskah atau pada hari Natal. Yesus harus dikhotbahkan bukan hanya pada hari Minggu, tapi setiap saat, setiap waktu, sesering mungkin nama Yesus harus kita dengarkan. Amin. Semakin Anda mendengar, semakin Anda percaya. Semakin Anda percaya, maka Anda akan bisa berseru, Yesus tolong aku. Yesus selamatkan aku. Dimulai dari apa? Mendengar dan terus mendengar tentang Yesus. Kalau Anda jarang mendengar, ya enggak heran kalau kita sulit untuk percaya kepada Dia. Kalau kita sulit untuk percaya kepada Yesus, ya enggak heran lagi kalau kita jarang berseru kepada Yesus. Kalimat kuning dikatakan, bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kita semua. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Amin jemaat. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Catat baik-baik. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Ayat terakhir untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya katakan tadi. Nama Yesus ini adalah nama yang istimewa. Kalau kita bisa mempercayainya, kita bisa menggunakannya. Ini adalah sebuah privilege. Karena Efesus 1 ayat 22-23 berkata, siapa yang bisa menggunakan nama ini? Dijelaskan. Ya. Saya terjemahkan bahasa Inggrisnya aja. Allah telah menempatkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus.
dan telah menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala atas segala sesuatu. Untuk apa saudaraku? Untuk kepentingan gereja. For the benefit of the church. Yesus diberikan untuk kepentingan jemaat. Amin. Apapun yang Anda butuhkan. Kepentingan apa yang Anda sedang butuhkan hari ini. Anda punya kepentingan apapun. Ingat, surga telah memberikan Yesus untuk semua kepentingan Anda. Amin. Anda punya kepentingan dalam kesembuhan. Anda punya kepentingan dalam kesehatan. Anda punya kepentingan dalam soal keuangan, pernikahan, rumah tangga. Yesus satu-satunya jawaban untuk kita. Amin. Yesus telah dibuat menjadi kepala untuk segala sesuatu demi kepentingan gereja. Cuman untuk gereja, bukan yang lain. Dan bagaimana dengan gereja? Ayat berikutnya 23. And the church is his body. Gereja yang adalah tubuhnya. It is made full and complete by Christ. Bukan by own work. Amin. Gereja menjadi komplit, sempurna. Bukan karena usaha kita. Tapi karena Kristus. Amin. Saya percaya semua kita rindu dipulihkan. Sekalipun kabar baiknya Anda sudah dipulihkan. Amin. Saya percaya kita semua di tempat ini rindu menikmati tubuh yang sehat. Anda berdoa untuk kesembuhan bagi tubuh kita. Saya percaya di tempat ini ada yang sangat rindu melihat anak-anaknya, keturunannya diberkati dan percaya kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawa setiap kepentingan Anda kepada Yesus. Karena Yesus telah diberikan untuk kepentingan kita. Amin. Yesus datang untuk menyelamatkan kita yang percaya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan apa saudaraku? Kekuatan kuasanya. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, sekalipun keadaan kita sedang tidak baik, pernikahan kita sedang tidak baik, keuangan kita tidak baik, tapi hari ini ketika kita percaya bahwa Yesus baik, maka keadaanmu pasti menjadi baik. Karena Yesus yang akan mengerjakan bagi kita. Kekal selamanya. Katakan, aku telah mengenal kasih setiamu. Aku telah mengenal kasih karuniamu. Kasih karuniamu. Katakan, yes. Hari ini pertukaran terjadi. Yesus kaya rela menjadi miskin supaya Anda dan saya menjadi kaya raya. Yang percaya katakan, Hosana. Yes, amin. Haleluya. Bagi Yesus Allahku, Hosana, Hosana. Bagi Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Sebab jika kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan dipermalukan. Itulah janji firman Tuhan. Sungguh baik, amin, amin.
tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Sangat baik. Terima kasih. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Jemaat Tuhan, tiba-tiba saya digerakkan Tuhan. Mari semua jemaat, kita tenang sejenak. Izinkan, mungkin hari-hari ini mulut kita pun sudah sulit untuk berseru kepada Yesus. Saking paniknya kita, saking banyaknya pergumulan kita. Sama seperti dua orang murid yang menuju ke Emmaus. Bahkan ketika Yesus ada di samping mereka, mereka pun tidak mengenali Yesus. Hari ini Tuhan mau melayani Anda. Tuhan mau mengangkat beban-beban persoalan Anda. Yesus ada di tempat ini. Yesus tahu pergumulan Anda. Tuhan bilang, semua jemaat diam. Dengarkanlah pemuji. Singers akan menyanyikan lagu ini. Hayati lagu ini. Izinkan setiap kalimat dalam lagu ini menyejukkan, memulihkan, dan mengangkat setiap beban persoalanmu. Jemaat, ingatlah kepada Yesus. Dia sangat mengasihi. Semua singers nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau selamatkan kami. Engkau selamatkan jemaatmu di tempat ini. Mereka rest dalam pekerjaanmu yang sudah selesai. Renungkan jemaat pujian ini. Kita telah mengenal Dia dan telah menerima kasih karunia-Mu. Lihatlah Yesus. Dia lakukan semua itu untuk kita. Amin. Hosana. Hosana. Hosana artinya Tuhan selamatkan kami hari ini. Bagi amin. Jemaat, kita berdoa bersyukur untuk Yesus yang telah diberikan bagi kita. Amin. Amin. Mari bersama-sama katakan, Yesus. Yesus Engkau baik. Mari yang percaya angkat tanganmu. Pujilah Dia. Ketika kita mengaku Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Saya percaya hari ini keselamatan terjadi untuk kita semua yang ada di tempat ini, untuk kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Kekal selamanya. Mari katakan Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari setiap kita jemaat yang percaya, kita serukan bersama-sama. Hosana, Hosana bagi Yesus Allah.
Yesus Tuhanku, bagi Yesus. Sekali lagi bersama-sama dari hati yang paling dalam katakan, bagi Yesus Tuhanku. Mari semua yang percaya angkat tanganmu. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Yesus anakmu yang tunggal, mati untuk segala dosa dan pelanggaran kami, dan dibangkitkan karena pembenaran kami, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pendoa syafaat bagi kami. Yang seringkali kami mungkin lupa berdoa, malas berdoa, lemah untuk berdoa, tidak tahu apa yang harus kami doakan. Tetapi syukur kepada Tuhan, hari ini Yesus terus berdoa untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Yesus adalah juru selamat kami. Yesus adalah penyelamat, penebus kami yang hidup. Hari ini kami adalah orang-orang benar yang diberkati. Kami adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dan hanya kepada kamilah hati Bapa berkenan untuk memberi dan terus memberi. Kami semua akan menikmati, menerima kelimpahan yang datang dari segala penjuru bumi. Segala keberuntungan datang begitu mudah bagi kami semua. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua dari segala ujung penjuru bumi. Setiap pintu-pintu berkat yang tertutup dulu, sekarang, dan selama-lamanya telah terbuka oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada satupun musuh atau orang kuat manapun yang sanggup berdiri di hadapan kami. Karena Tuhan ada di pihak kami. Kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kami melihat hidup kami adalah hidup yang diberkati. Dan oleh hidup kami banyak orang diberkati. Termasuk gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan untuk kita semua dalam perjalanan pulang kita ke rumah masing-masing. Berkat untuk kita dan untuk anak cucu keturunan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan Allah Israel melindungi engkau. Penjagamu Israel tidak pernah terlelap dan tertidur untuk menjaga kita pagi, siang, dan malam. Tiang awan dan tiang api menuntun setiap langkah hidupmu, baik di siang hari maupun di malam hari, di mana banyak panah-panah musuh, api si jahat yang tidak akan pernah bisa menyentuh kita dan seisi rumah kita. Diberkati pekerjaanmu, diberkati ladang buah kandunganmu. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran diberikan kepada kita untuk memelihara, menjaga hati dan pikiran kita. Rohnya yang kudus telah diutusnya tinggal diam dalam hidupmu, menolong, menyertai, menghibur, dan terus mengingatkan kita akan kebenaran hidup kita di dalam Yesus. Bahwa kita adalah anak-anak yang dikasih Bapa. Dan hanya kepada kitalah hati Bapa berkenan untuk terus memberi, memberkati, dan menyelamatkan. Maranatha, semua kita diberkati sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pulang, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bapak Ibu Saudara, kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Yakob dengan firman Kristus yang lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Yesus, oh Yesus, gembalaku, takkan pernah kekurangan aku, memperkatakan dan renungkan firman-Mu, janjimu